Selamat datang di channel Saham Cuan. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu saham yang sedang naik daun. Bahkan naik lebih dari 1.200% dalam setahun, yaitu saham WIFI, milik PT Solusi Sinergi Digital Tbk, atau dikenal juga sebagai Surje. Sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi dan bukan merupakan rekomendasi beli atau jual. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Profil perusahaan. Didirikan tahun 2012, Surje memulai perjalanannya sebagai media luar ruang di transportasi massal lewat Makro-Ed. Kini, mereka sudah jauh berkembang menjadi enabler digital transformation di Indonesia. Bisnis mereka dibangun di atas 3 pilar utama: konektivitas digital lewat jaringan fiber optik, layanan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan media hiburan berbasis teknologi. Mereka mengklaim sudah memasang lebih dari 2.000 titik media iklan digital, menjadi pionir dalam teknologi programmatic out of home dan dynamic content, serta membangun 2.800 km kabel fiber optik di Pulau Jawa. Kinerja pendapatan dan laba. Sekarang kita masuk ke kinerja keuangan Q2 2025. Dari sisi pendapatan, WIFI mencatatkan revenue TTM sebesar Rp876 miliar, naik 66,58% dibanding tahun lalu. Yang menarik, margin keuntungannya sangat tinggi. Gross profit 628 miliar, berarti margin quarter sebesar 77,36%. EBITDA 664 miliar, yang berarti net profit marginnya mencapai 51,56%. Artinya, setiap Rp1 pendapatan yang mereka hasilkan, hampir setengahnya menjadi laba bersih. Ini angka yang sangat jarang ditemukan di perusahaan digital tahap awal. Bahkan pertumbuhan laba bersih year on year mencapai 140,33%. Ini menandakan bahwa strategi mereka untuk monetisasi aset digital dan jaringan fiber optik sudah mulai membuahkan hasil nyata. Neraca dan struktur keuangan. Lalu bagaimana dengan neraca keuangannya? Total aset perusahaan saat ini mencapai Rp5,258 triliun dengan ekuitas sebesar Rp2,198 triliun. Total liabilitas mereka masih dalam batas aman, yaitu Rp3,059 triliun. Jika dilihat dari rasio hutangnya, debt to equity ratio sebesar 0,73 dan long term debt to equity hanya 0,51, tergolong moderat. Perusahaan juga memegang kas sebesar Rp1,035 miliar dengan net debt hanya Rp565 miliar. Artinya, perusahaan masih punya likuiditas yang sangat baik. Arus kas dan investasi. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah dari sisi arus kas. Meski mereka menghasilkan cash flow dari operasi sebesar Rp362 miliar, tetapi free cash flow-nya negatif yaitu Rp1,409 miliar. Hal ini terjadi karena perusahaan sedang menggelontorkan dana besar untuk capital expenditure sebesar Rp1,771 miliar, serta investasi lainnya mencapai lebih dari Rp2 triliun. Tapi kabar baiknya, arus kas ini dibiayai dari pendanaan eksternal sebesar Rp2,696 miliar, sehingga tidak mengganggu kestabilan operasional perusahaan. Dengan kata lain, mereka sedang bakar duit untuk membangun jaringan dan infrastruktur yang lebih besar demi pertumbuhan jangka panjang. Valuasi saham dan kinerja pasar. Sekarang kita bahas valuasi sahamnya. Saat ini price to earning ratio TTM-nya 38,86 kali, jauh di atas rata-rata IHSG yang berada di kisaran 8-9 kali. PBV-nya juga tinggi, 6,53 kali. Price to sales 16,37. Secara teori ini bisa dibilang mahal, tapi jangan lupa pertumbuhan laba bersihnya 3 digit. Dan menariknya lagi PEG rasionya hanya 0,14. Artinya, jika kita bandingkan antara pertumbuhan laba dan valuasinya, saham ini masih relatif murah dalam konteks growth stock. Saham WIFI sendiri sudah naik 587% sejak awal tahun dan 1.218% dalam 1 tahun terakhir. Dividen. Meski termasuk perusahaan teknologi, WIFI tetap membagikan dividen. Tahun ini mereka memberikan dividen sebesar Rp2 per lembar saham, naik dari Rp1,06 tahun sebelumnya. Namun dividen yield-nya masih kecil, hanya 0,07%. Ini wajar karena mayoritas laba mereka digunakan untuk ekspansi. Tapi setidaknya ini menunjukkan komitmen manajemen untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Efisiensi dan kinerja manajemen. Kinerja manajemennya juga patut diapresiasi. Return on equity 16,80%, return on asset 7,02%, return on capital employed 16,8%. Artinya mereka berhasil memaksimalkan modal dan aset yang dimiliki. Selain itu, interest coverage ratio 4,8 menunjukkan mereka masih sangat mampu membayar beban bunga utang dengan laba operasional. Oke, jadi apa kesimpulannya? Kelebihan WIFI. Pertumbuhan pendapatan dan laba sangat tinggi. Margin bisnis sangat kuat. Likuiditas baik, utang moderat. Potensi digitalisasi Indonesia sangat besar. Valuasi masih masuk akal jika disandingkan dengan pertumbuhan, PEG rendah.
Tapi perlu diperhatikan juga, valuasi PER dan PBV sudah tinggi, free cash flow negatif karena ekspansi besar, harga saham sudah naik tajam, ada risiko koreksi teknikal. Buat kamu yang suka saham bertema growth dan percaya dengan arah digitalisasi di Indonesia, saham ini bisa sangat menarik. Tapi buat yang konservatif atau hanya ingin dividen, perlu berpikir 2 kali. Terakhir, tetap lakukan riset mandiri dan jangan FOMO ya. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga cuan terus.